Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya berharap dan berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tuliskan salawat kita di kolom komentar sambil kita ucapkan bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wudu merupakan salah satu syarat sah yang harus dikerjakan sebelum menunaikan salat. Namun ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan umat muslim mengenai tata cara wudu yang benar. Tidak akan sah salat seorang muslim tanpa wudu terlebih dahulu. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diterima salat salah satu dari kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sudah selayaknya bagi setiap muslim untuk memberikan perhatian yang besar terhadap permasalahan bersuci dengan berusaha memperbaiki cara wudunya. Berikut ini 10 kesalahan fatal yang sering tidak disadari saat berwudu. Yang pertama, melafazkan niat. Kebiasaan yang sering dilakukan kaum muslim yaitu dengan mengeraskan bacaannya, padahal ini tidaklah wajib dan tidak pula sunnah. Kesepakatan seluruh ulama bahwa niat itu amalan hati dan itu mudah serta tidak perlu dipersulit dengan adanya iktikad dan kemauan dalam hati untuk melakukan wudu. Yang kedua, tidak membaca basmalah. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu membaca basmalah saat memulai sesuatu hal, termasuk ketika berwudu. Ternyata ini memiliki kedudukan yang penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga, kurang sempurna membasuh anggota tubuh. Hal ini sering dilakukan oleh orang yang berwudu cepat bagaikan kilat, sehingga tidak memperhatikan bahwa sikunya tidak terbasuh atau anggota lainnya tidak terkena air. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan basuhlah kedua tanganmu hingga kedua siku." Quran surat Al-Maidah ayat 6. Tidak sempurna wudu apabila ada bagian anggota tubuh yang tidak terkena oleh air. Kemudian yang keempat, membasuh anggota wudu lebih dari jumlah yang ditentukan. Apakah Anda pernah menambah jumlah basuhan dalam wudu lebih dari 3 kali karena merasa was-was? Sebaiknya jangan dilakukan hal ini. Seorang muslim harus membuang semua rasa was-was dan keraguan saat berwudu, karena itu salah satu tipuan setan. Kemudian yang kelima, boros air. Agama Islam juga mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan atau boros air, termasuk dalam hal berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim boros dalam penggunaan air walaupun ia berada di sungai yang banyak airnya. Lalu yang keenam, adanya sesuatu yang menghalangi sampainya air wudu.
Sebagian wanita muslimah memakai kutek dan alat kecantikan lainnya. Bahkan di antara laki-laki juga ada yang berwudu sedangkan tangannya penuh dengan polesan minyak. Padahal hal ini justru akan membatalkan wudunya. Jadi sebelum berwudu agar menghilangkan itu semua. Adapun jika perkaranya adalah karena keadaan darurat seperti adanya pembalut luka dan hal lain semisalnya yang termasuk ke dalam kategori unsur syar'i, maka tidak mengapa bagi seseorang mengusap bagian atasnya saja. Dan apabila air akan dapat membahayakannya, maka dia boleh bertayamum. Sedangkan jika hanya mewarnai saja seperti pacar atau henna, maka hal itu tidaklah mempengaruhi sahnya wudu. Kemudian yang ketujuh, tertidur kemudian tidak mengulangi wudu. Pernahkah Anda tertidur di masjid ketika akan sholat? Jika pernah, janganlah Anda langsung bangkit dan melakukan sholat tanpa berwudu lagi. Namun, jika Anda hanya sekedar tidur ringan dan masih mengetahui siapa yang ada di sekitar Anda, maka tidaklah wajib berwudu lagi. Kemudian yang kedelapan, meninggalkan istinsyak dan istinsyar. Istinsyak adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsyar adalah mengeluarkan air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Adapun dalil tentang istinsyak dan istinsyar telah dijelaskan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung, dan barang siapa yang melakukan istinsyak, hendaklah melakukannya dengan ganjil. Kemudian yang kesembilan, anggapan bahwa mengusap leher dianjurkan. Beberapa umat Islam menganggap bahwa mengusap leher ketika berwudu adalah hal yang dianjurkan. Namun ternyata tidaklah demikian, karena hal itu tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu. Kemudian yang ke-10, membaca doa-doa khusus. Doa membasuh kepala dan lain-lain sebagainya. Tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan tentang hal tersebut. Sebenarnya tidak ada doa-doa khusus di setiap gerakan dalam berwudu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.